Mbak Ririn ini kita jadi kira-kira 30 menit, 3 segmen gitu, satu segmennya 8 menit kira-kira. Terus By the way, do I look good? Ya. Oke nggak? Ya, that's good enough. Tapi Mbak mungkin Mbak ya segitu mungkin, agak dikasih jarak dikit sama itu Mbak Ririn pakai laptop kan? Jadi biar kayak kita posisinya kayak sama gitu. Ya, segitu. Terus di sini itu Mbak lagi ada senam di gedung ini. Ini kan kayak gedung perkantoran. Nah ini ada senam, jadi rame banget, suara itu kedengeran sampai ke kamera kita. Karena studio kita kan nggak ada pengedap suara, terus kayak kaca-kaca, studio kaca gitu loh, yang bisa dilihat dari luar. Ini nggak kelihatan? Api. Dengeran suara musik senam. Aku nggak denger. Oh ya, syukurlah. Tapi nggak boleh. Sebentar, kamu berarti posisi ini di mana? Oh di Magelang. Bukan di Magelang kan? Iya. Jadi itu kenapa aku bisa nyampe sini? Kamu tuh orang Magelang kok ya, Dek? Bukan. Jawa Timur kan? Aku Jawa Timur, Mbak. Ayo. Jadi ceritanya itu waktu aku Februari kan aku harus balik tuh. Nah, ternyata kan cancel. Terus aku bingung, aku harus ngapain? Aku telepon teman-teman aku, ada nggak yang bisa aku bantu? Magelang inilah jawabannya. Terus aku mikir, oh ya deket UGM juga. Waktu itu aku masih ada ini buku yang aku selesaikan juga dengan teman-teman UGM. Jadi ya udahlah, deket juga sama Jogja sama Magelang, jadi ya wes. Begitu Mbak ceritanya. Orang-orang juga, lu ngapain ke Magelang gitu kan? Jadi aku pas kamu share Magelang, jadi aku mikir, loh Putri ki bukannya wong Jogja kali ya? Aku sambil recalling, bukan kayaknya Jawa Timur gitu. Oh iya benar. Karena dulunya di JTV toh, makanya orang-orang kan mikirnya ya Surabaya, ya memang gitu, Jawa Timur gitu. Ayo kita mulainya langsung ini ya nanti opening terakhir. Ini kayak cerita-cerita tentang Brunei dan Mbak Ririn kegiatannya di sana gitu. Bentar. Mbak Ririn agak ke belakang dikit atau kameranya ya begitu. Ini ya. Udah. Sebentar. Belum. Punya anakku. Mbak Ririn di rumah ya berarti, ya Allah. Dari kapan Mbak di rumah? Kalau pulang dari Brunei aku udah ada setahun, Dek. Oh. Aku September 2, kan cutinya udah habis. Iya, Mbak Ririn kan cerita waktu itu cuti itu toh. Aku nggak tahu. September 2019 itu udah harus aktif. Jadi aku waktu itu pulang Agustus ya, dari Brunei itu Agustus. Terus dirimu main ke Brunei Desember Januari gitu kan, awal tahun kita nggak ketemu. Iya, waktu itu kan aku nanya-nanya, Mbak lagi ini enggak deh, aku ini pulang terus itu kan terakhir kita komunikasi. Lah aku pikir Mbak Ririn kembali lagi toh. Belum ya? Yuk, mulai. Udah pas ini. Udah, ya. Sip. Sebentar. Nama lengkap Mbak Ririn? Ririn Kurnia Trisnawati, itu di Zoom-nya ada. Oh iya, nggak kelihatan. Ririn, oh kamu nggak kelihatan ya, Dek? Iya. Ririn Kurnia Trisnawati. Aku ini Mbak minus parah. Ririn Kurnia Trisnawati. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan terhubung melalui aplikasi Zoom bersama sahabat saya, Mbak Ririn Trisna Kurniawati. Takut salah nggak sih aku ngomongnya? Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Brunei Darussalam,
Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar negara Brunei Darussalam? Ya, memang negara ini merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Seperti apa sebenarnya negara tersebut? Bagaimana bisa sekaya itu? Dan benarkah memang semua orang adalah sultan di negara tersebut? Kita akan berbincang bersama salah satu sahabat saya. Dia adalah Mbak Ririn Kurnia Trisnawati. Kita akan berbincang-bincang seputar Brunei Darussalam dan juga kesempatan belajar, mendapatkan beasiswa dan juga bekerja di sana. Bersama saya Putri Rahmadani, pemirsa, hanya untuk Anda. Inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bangga Magelang berikan solusi, ruang rembuknya Wong Magelang, merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan terhubung melalui aplikasi Zoom bersama sahabat saya, Mbak Ririn Trisna Kurniawati. Takut salah nggak sih aku ngomongnya? Mbak Ririn Kurnia Trisnawati. Mbak Ririn, lama banget ya kita kayak nggak ketemu gitu. Ini hampir berapa ya? Ada 3 tahunan ya, Dik? Nggak bertemu muka. Mbak Ririn alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan saat ini berada di Indonesia. Ya, betul. Oke. Work from home mostly ya. Ya, benar. Mbak Ririn, tapi ada update berita-berita gitu nggak sih tentang Brunei dan keadaannya saat ini? Tapi mesti lebih baik lah ya, karena mereka kondisinya memang sejak awal pandemi juga memang tidak terlalu berdampak begitu ya. Jadi kebetulan kalau update ngikutin ya, karena ya di sosial Mbak Ririn media. masih di sana. Apa? Iya, Okay. Karena suami kan masih di sana, jadi masih mengikuti update-nya gitu. Jadi selain di sosial media juga ya langsung informasi dari suami gitu. Benar. Dan benar-benar ini ya, kalau melihat Brunei seperti peradaban yang berbeda ya, betul. Benar-benar kehidupannya ya memang tidak ada transmisi di dalam Brunei gitu. Jadi misalnya ada kasus COVID itu pasti mereka yang baru datang ke Brunei kan diisolasi langsung, isolasi kan. Nah itu yang biasanya kasus COVID-nya di situ. Jadi di dalam Brunei sendiri sudah berapa ya tulisannya terakhir itu 200 hari apa ya tanpa kasus baru. Iya, benar. Aku juga sempat ngikutin yang sebelumnya zero, cukup lama gitu kan. Terus kebetulan suami Mbak Ririn tuh juga kerja di bidang kesehatan kan? Ya, betul sekali. Jadinya suami bekerja di rumah sakit, di salah satu rumah sakit swasta di sana. Jadi ya mau tidak mau update gitu ya tentang penanganan COVID gitu. Bagaimana Menteri Kesehatannya sangat ini sekali. Gitu. Seperti apa sih yang sejauh yang Mbak Ririn tahu kesiapan mereka hingga itu kayak sempurna banget ya lihat. Ya, betul. Kalau dari sisi untuk ditinggali gitu. Ya, karena ini ya. Teknologi juga membantu. Jadi di sana ada Bru application gitu. Jadi kita every citizen itu install satu itu untuk tracing gitu. Jadi ketika Anda datang ke masjid misalnya ya nanti di trace diklik gitu ya, pakai app-nya itu ditunjukin QR-nya and then you will be recorded gitu. Jadi posisi Anda di sini gitu. Dan nanti kalau semisal ada kasus tinggal di trace gitu, ini orang sudah kemana saja gitu, jadi lebih ini. Kalau menurut saya awal-awal itu ada lokasi penampungan yang khusus, jadi di satu daerah namanya Tutong gitu ya, digunakan sebagai daerah khusus untuk menampung mereka yang awal-awal kasus dulu itu, gitu. Jadi langsung dibawa ke sana. Lalu setelah itu aplikasi teknologi, yang terakhir adalah kepatuhan masyarakat Brunei sendiri, ya benar. Ya, itu ngiri banget ya melihat kepatuhan mereka. Tapi memang dari segi jumlah penduduk juga memang tidak sebesar kita, dari keberagaman juga tidak sebesar kita. Memang tantangan di Indonesia juga kompleks ya Mbak ya. Hanya 400.000 deh.
Iya. Penduduknya hanya 400.000, itu Benar. termasuk para penduduk asing ya, maksudnya Iya, yang bukan iya. orang tempatan, yang bukan orang Betul. Brunei itu, jadi 400.000. Kalau Bisa dibandingkan. kalau kita mendengar satu kata Brunei Darussalam, yang di benak kita itu adalah negara kecil yang kaya dan juga menjadi kayaknya salah satu negara terkaya di dunia nggak sih, Brunei Salah Darussalam. satu, iya Itu betul, betul, betul. apa sih Mbak tentang fact sama enggak fakta dengan ketidakfaktaan gitu loh. Ya betul. Fact-nya yang ada di Brunei kan yang kita tahu tuh kayak yang semua orang tuh kayak raya, iya kan? Maksudnya mindset orang sebelum ke sana. Aku pun sebelum ke sana begitu kan, kayak aku tanya-tanya banyak gitu ke teman-teman. Gimana sih menurut And Mbak? then you figure out yang bukan yang ini ya. Ya sama saja lah di setiap negara pasti kan ada begitu ya, Mbak Putri, ada yang kaya, ada juga yang belum berkecukupan gitu ya. Itu ada gitu. Jadi tidak semua memang masyarakatnya berumah besar misalnya begitu ya. Tetapi yang bikin saya pribadi salut itu ininya His Majesty ya, Sultan Brunei Darussalam, perhatiannya kepada seluruh lapisan masyarakat itu. Jadi setiap tahun ketika setiap Idul Fitri biasanya ya, jadi itu ada kayak sedekah pribadi Sultan gitu yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, itu yang benar-benar dari kan sering ya dengar beritanya ketika apa driving gitu, dengerin radio gitu kan, bagaimana Sultan bercerita bahwa ada ini, ada sedekah pribadi yang Memang disedekahkan. Ada khusus Benar. seperti anggaran khusus yang diberikan kepada masyarakat yang belum mampu itu ada. Betul. Nah, benar-benar. Nah, ya benar sih. Terus ada fakta-fakta menarik lainnya nggak, Mbak? Selain luar biasa itu ya, mencoba untuk menyetarakan. Ya meskipun tidak bakal setara, tapi kan mencoba mengangkat teman-teman yang masih kurang beruntung gitu. Ada fakta menarik lain nggak, Mbak, tentang Brunei Darussalam? Kalau Brunei itu ini ya, karena saya dulu di situ student ya, jadi tentunya yang lebih saya, walaupun suami saya bekerja banyak lah ya, atmosfer pekerjaan yang sungguh berbeda ketika dibandingkan di rumah sakit di Indonesia dan rumah sakit di Brunei itu bisa ya dari Biaya sisi kerja ya, Pak ya, biaya kerja ya. Staff development-nya itu beda gitu ya. Tapi kalau dari sisi academic atmosfernya itu lebih ke ini language, lebih ke bahasa pengantar gitu ya, which is English gitu. Ya, mungkin betul. itu yang itu bahasa menarik. formal mereka kan, meskipun sebenarnya bahasa first language-nya juga bahasa kan. Ya, bahasa nasionalnya masih bahasa Melayu, tapi bahasa sekolah itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Ketika saya scholarship-nya mengharuskan saya mengajar gitu kan di UBG, mengajar tutorial gitu, kan sama-sama di prodi sastra Inggris ya Mbak Putri. Bedanya di sana sudah tidak ada lagi kelas membaca, kelas speaking itu sudah tidak ada gitu. Jadi kalau di Indonesia kan masih ada ya, mata kuliah speaking, mata kuliah listening, reading itu masih ada. Tapi kalau di Brunei, prodi sastra Inggrisnya langsung ke English Studies-nya gitu. Langsung. Karena bahasanya sudah jadi dalam tanda kutip gitu ya. Jadi, betul. Karena itu bahasa pengantar pendidikan itu tadi loh. Aku juga waktu pertama ke sana juga ngerasa yang wah, ternyata itu yang membuat berbeda ya. Jadi ketika kita mungkin di sini bahasa formal yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia dan mungkin first language kita kan ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, segala macam kan yang kita gunakan. Nah, bedanya mereka itu. Nanti kita masih ngobrol lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Mbak Ririn, tunggu bentar ya. Pemirsa, kita kembali saat lagi.